black campaign ya itu sebenarnya memang sering sekali terjadi ya di setiap pemilu begitu ya, mau di Indonesia, mau di negara yang lainnya ya, bahkan di negara maju sekalipun. Smart viewers, Indonesia akan menjalani pemilihan umum di 14 Februari 2024 nanti. Secara bersamaan akan dipilih presiden beserta wakilnya, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Kampanye sudah mewarnai hari-hari kita menjelang pemilu yang tentu tak dapat lepas dari adanya black campaign atau kampanye hitam. Lantas, bagaimana kita bersiap untuk itu? Simak episode kali ini bersama dengan Damson Tiopan, Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Smart Viewers, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh nih dari Kota Kembang. Please welcome, ada Bapak Damson Tiopan atau akrabnya disapa Pak Tio. Halo Pak Tio. Halo Anissa. Makasih nih Pak sebelumnya udah mau mampir ke Binus University ya. Iya, sama-sama. Dan di Binus TV juga. Kabarnya baik Pak? Baik, luar biasa. Ya udah siap nih Pak sharing untuk Smart Viewers juga ya? Siap dong. Nah, Smart Viewers, Pak Tio ini adalah seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Iya. Mengajar ilmu hukum, ilmu negara di fakultasnya hukum, ngajarnya ilmu negara dan HTN juga Pak ya? Ya, betul. Dan hari ini kita mau ngobrol seputar pemilu karena lagi rame ya Pak ya? Ya, lagi rame dan mau ini kan dilaksanakan di tahun depan ya, tahun 2024. Ini kira-kira ke depannya kalau kita ngomongin pemilu nih, kalau di sosial media di tengah masyarakat tuh rame-ramenya itu tentang black campaign nih Pak. Iya, ya kan, salah satunya. Ini kira-kira gimana Pak bacaannya di 2024 atau mungkin dari sekarang udah ada tanda-tanda terjadi lagi nggak sih black campaign itu? Jadi kalau ngomongin black campaign ya itu sebenarnya memang sering sekali terjadi ya di setiap pemilu begitu ya, mau di Indonesia, mau di negara yang lainnya ya, bahkan di negara maju sekalipun black campaign itu ada begitu ya. Nah, kalau saya lihat sih pemilu di tahun 2024 mungkin black campaign-nya tidak seberat tahun 2014 dan juga tahun 2019 ya, karena kan diprediksi calonnya akan ada 3 ya. Nah, di 2014 di tahun 2019 itu cukup berat karena calonnya ada 2 gitu. Jadi masyarakat tuh betul-betul terbelah menjadi 2. Nah, kalau sekarang ada 3, memang sudah mulai ada ya semenjak di akhir tahun lalu, karena kan memang mendekati masa pemilu tahun 2024 dan memang sudah mulai makin dekat, makin banyak nih black campaign-nya ya, antara satu bakal calon dan bakal calon yang lainnya begitu. Jadi mungkin di 2024 sih nggak akan, saya prediksi sih nggak akan seberat 2019 begitu ya. Tapi pasti ada, saya yakin. Ya karena ya bahkan di negara maju sekalipun ada itu black campaign. Iya, nggak bisa lepas kayaknya Pak ya. Ya. Tapi Pak, ini kita mendefinisikan black campaign itu yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau dalam konteks ini biasanya black campaign itu beda dengan negatif campaign. Ya, kalau black campaign itu cenderung hal-hal yang sifatnya bukan fakta dan biasanya terkadang itu mengandung bahkan unsur sara ya gitu. Kalau negatif campaign itu biasanya menyerang pihak lawan dengan isu-isu hal yang memang fakta gitu. Tapi ya sifatnya memang negatif ya, menyerang misalkan ketika dia pernah memimpin mungkin jadi wali kota, jadi gubernur, atau dia pernah bekerja di mana begitu ya. Ada kinerjanya yang nggak baik, lalu kemudian hasilnya pun ke masyarakat itu nggak baik ya. Sehingga kan nggak apa-apa dong kita semacam seperti mengkritik gitu ya apa yang dia pernah lakukan. Nah, itu dalam konteks negatif campaign. Tapi kalau black campaign itu kecenderungannya hal-hal yang tentu bukan fakta gitu ya. Jadi ada mungkin suatu kinerja yang dibuat-buat itu jelek gitu ya, padahal nggak jelek faktanya dari datanya. Atau bisa juga berkaitan dengan hal-hal berbau sara gitu, identitas, suku, agama. Nah, kita lihat kan di 2014, 2019 itu masyarakat terpolarisasi ya, dan isu black campaign itu sangat kental sekali, isu agama sangat kental juga gitu ya di antara kedua belah pihak begitu. Nah, tadi kan ngomongin soal ini ya Pak, sara dan politik identitas ini. Ini kan di tahun sebelumnya itu kan terjadinya hebat banget nih Pak. Nah, ini kira-kira ke depannya di 2024 akan gimana nih Pak? Ya, kalau kita lihat ya 2014, 2019 kan kita kental banget ya sampai
ada istilah tuh cebong, kampret Ya. gitu ya, karena apa terbelah menjadi dua gitu ya. Dan sebenarnya kan nggak elok ya sebagai masyarakat satu bangsa gitu ya, saling menghina gitu ya orang yang karena beda pilihan, menghinanya dengan menyebutnya yang satu cebong, yang satu kampret begitu ya. Itu benar-benar salah satu bentuk juga politik identitas gitu. Nah di 2024 calonnya kan ada 3, rasanya akan kemungkinan besar sulit menerapkan kembali politik identitas ya, dipolarisasi pemecahan kedua menjadi 2 kubu gitu ya. Memang potensi terjadi nanti di putaran kedua gitu. Jadi di putaran putaran pertama kan kita 3 calon. Ya. Nah pasti akan ada putaran kedua nih kalau 3 calon karena harus 50% plus 1 gitu. Nah kecuali ada yang langsung menang mutlak ya 50 plus 1, tapi kemungkinan besar sulit gitu. Nah nanti di putaran kedua ini memang potensi lagi terjadi politik identitas gitu. Tapi rasanya lebih sulit ya, karena kan waktunya juga nggak cukup panjang untuk mendesain politik identitas. Walaupun dari sekarang pun sudah mulai ada ya bau-baunya gitu ya, politik identitas ke arah calon-calon tertentu. Tapi saya lihat di masyarakat agak ada kebingungan juga. Kalau dulu ada masyarakat tertentu memilih condong ke calon A. Ya. Kalau sekarang masyarakatnya terbelah gitu, bisa ke A, ke B, bahkan mungkin ke C. Oke, jadi menarik ini ya Pak ya, karena ada 3 calon itu ya. Iya. Dan mungkin yang menarik lainnya adalah dilakukan secara serempak ya Pak? Ya, di Pemilunya. tahun 2024 di tanggal 14 Februari ya. Dilakukan secara serempak. Nah, kira-kira ini akan ada ini nggak sih Pak? Karena Indonesia ini siap nggak sih untuk melakukan pemilihan yang secara serempak itu? Ya, sebenarnya sih itu kita harus lihat lagi secara teknis ya, bagaimana terutama KPU ya, baik di tingkat pusat maupun daerah menyiapkan proses pemilihan ini secara teknis, baik itu sosialisasi maupun misalkan kertas suara, bilik suara, dan juga para peran para anggota yang nantinya menghitung juga hasil suara ya, karena kan di semua bagian dari presiden, kemudian DPR, kemudian DPRD begitu. Nah, selama ini disiapkan dengan baik ya seharusnya sih memang pemilunya akan siap. Tapi sejauh yang saya lihat sih cenderung kesiapannya sudah semakin baik ya. Terutama terkait dengan hal-hal teknis. Nah mungkin nanti yang kendala itu terkait data ya, biasanya itu permasalahan data itu seringkali terjadi begitu ya. Dan kalau tahun 2019 mungkin juga terkait biasanya itu kadang-kadang suka kurang surat suara. Nah mudah-mudahan hal itu bisa ditindaklanjuti ya oleh KPU, dievaluasi yang tahun 2019 begitu ya. Tapi sejauh ini sih saya lihat kendala secara teknis itu akan makin terlihat nanti mendekati ya tahun 2024 gitu ya, di bulan Februari. Tapi yang perlu kita lihat lagi kesiapan terkait dengan masyarakat ya, yang memang akan menghadapi pemilu tahun 2024. Saya sih berharap masyarakat akan semakin sadar ya, terutama tadi ya masalah-masalah politik identitas. Rasanya di tahun 2024 masyarakat akan semakin melek gitu masalah itu. Mudah-mudahan saya lihat masyarakat juga terkait politik identitas itu semakin berkurang di tengah-tengah masyarakat karena sadar. Nah, kalau kita lihat ya tahun 2019 ternyata kan akhirnya bersatu nih bersama Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah di situ harusnya momen masyarakat tuh sadar bahwa ternyata percuma juga mereka saling menguatkan salah satu kubu karena ujung-ujungnya bersatu nih gitu. Nah masyarakat di tahun 2004 harusnya juga sadar bahwa nanti kalau mereka saling bersiteguh atau saling sangat mendukung sekali calon pilihannya, nanti hati-hati juga jangan-jangan calonnya masuk lagi ke pemerintahan gitu. Nah harusnya kalau para pemimpinnya sudah masuk ke pemerintahan, masyarakatnya udah nggak ada lagi nih politik identitas. Toh kalau kita lihat di pemerintahan sekarang, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling memuji kan, mesra gitu ya kelihatannya gitu. Nah masyarakatnya juga yang mendukung ya harusnya mesra. Nah jadi saya lihat di tahun 2024 terkait masalah politik identitas, saya rasa akan semakin berkurang dibandingkan tahun 2019 begitu. Oke, karena pentingnya juga sosialisasi ya Pak. Betul. Walaupun mungkin kalau sekarang masih terlalu dini untuk melihat tadi kesiapan dari masyarakatnya itu ya, gitu. Nah Pak, kita balik lagi nih Pak ke Black Campaign yang tadi ya, gitu. Ini kira-kira pemerintah kalau misalnya nanti ke depannya akan terjadi banyak Black Campaign, menanganinya akan seserius itu nggak sih Pak? Soalnya dilihat tahun-tahun sebelumnya kayak pemerintah kurang serius gitu kalau misalnya ada Black Campaign. Menurut Pak Tio gimana? Ya kalau saya lihat sendiri sih kesiapan dari aparatur pemerintahnya saya rasa ya sebenarnya sudah siap
Tinggal bagaimana pihak pemerintah ketika ada permasalahan terkait black campaign itu ditindak dengan serius gitu ya. Kalau kita lihat tahun 2014 juga sudah ada kan black campaign yang ada majalah yang memframing salah satu calon itu agama tertentu, kalau nggak salah kan ditindak oleh pemerintah langsung tuh. Nah, saya rasa tindakan itu harus diperkuat begitu ya. Jadi jangan cuma hanya ada satu masalah saja yang lagi booming lalu kemudian ditindak. Setiap masalah terkait black campaign, apalagi nanti pemilunya kan tidak hanya presiden ya, tapi pemilunya DPR dan juga DPRD gitu. Nah, mungkin ada masalah-masalah juga di tingkat daerah. Nah, hal itu pun harus ditindak dengan tegas. Kalau tidak ditindak dengan tegas, orang akan merasa bahwa ya black campaign itu hal yang biasa gitu ya, bukan hal yang pasti akan dihukum dan lain-lain begitu. Ya sama hal kecil lah di masyarakat, kalau buang sampah sembarangan kita nggak tindak gitu ya, ya masyarakat akan menganggap buang sampah sembarangan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita tindak dengan tegas ya, misalkan kalau buang sampah sembarangan itu didenda dengan denda nilai yang sangat besar gitu, masyarakat kan jadi takut juga untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu. Tapi regulasinya sendiri ada nggak sih Pak yang mengatur soal itu? Kalau secara umum sih pasti ada ya dalam konteks pemilu, diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu begitu ya, dan itu beragam sekali ya tindakan dan segala macamnya begitu ya terkait dengan masalah black campaign tersebut. Jadi hal-hal tersebut nanti kita akan sesuaikan. Kalau ada masalah A ya akan disesuaikan dengan aturan A begitu ya. Kalau B begitu, sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh biasanya sih kebanyakan pendukungnya ya. Kalau calonnya yang langsung itu hampir tidak pernah ya, atau jarang sekali terjadi begitu ya, langsung melakukan black campaign kepada lawannya. Biasanya pendukungnya yang melakukan tersebut ya, dan kadang-kadang dilakukannya melalui media sosial ya, sehingga sulit sekali juga kadang-kadang untuk mendeteksi siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Pak, ini di akhir episode ini ya, saya mau tanya nih Pak, kalau semisal black campaign itu terjadi, tadi kan kata Bapak banyak dilakukan justru oleh pendukungnya ya, betul. Dan di sosial media gitu. Saking oknum pendukung ya gitu, walaupun nggak semuanya. Karena ini kan semua apa-apa serba di sosial media ya Pak ya gitu. Ada nggak sih ini Pak peluang penontonnya yang di sosial media itu kemudian merasa jenuh gitu melihat pertikaian ini dan memilih untuk tidak memilih gitu Pak? Ya, menariknya ya, kalau kita lihat pemilu tahun 2014, 2019 itu black campaign kan banyak terjadi ya. Tetapi karena terjadi polarisasi antara A dan B, justru pemilih itu meningkat ya. Oh, jadi, justru? Ya, betul. Dari tahun saya 2009 kalau saya tidak salah ke 2014 itu meningkat, 2014 ke 2019 itu meningkat lagi lebih jauh. Jadi black campaign ini tidak menjadi faktor utama menjadi orang apatis ya, atau misalkan nggak peduli lagi dengan pemilu, akhirnya dia golput gitu ya. Kadang-kadang dalam konteks terjadinya polarisasi malah ini semakin menguatkan. Jadi si kubu A ketika ada black campaign terkait dengan kubu B, oh benar nih si kubu B begini, bahkan mereka mempercayai begitu saja gitu, tanpa meng-cross check fakta-fakta yang ada gitu. Nah, itu yang terjadi ya ketika terjadi polarisasi. Tapi kalau calonnya mungkin lebih dari 2, mungkin 3 atau 4, 5 begitu ya, calonnya cukup banyak, bisa jadi black campaign ini membuat masyarakat menjadi apatis ya, kurang peduli terhadap pemilu gitu ya. Karena mereka tidak menguatkan diri kepada satu calon gitu. Karena calonnya banyak kan gitu ya, tidak hanya 2 saja gitu. Jadi memang tergantung konteks pemilunya sendiri, apakah calonnya sedikit. Semakin sedikit, black campaign itu tampaknya saya lihat tidak akan mempengaruhi masyarakat menjadi apatis ya, atau menjadi golput. Tapi kalau semakin banyak, memang berpotensi menjadi masyarakat tuh semakin apatis begitu. Oke, nah ini untuk menutup perjumpaan kita Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk smart viewers untuk siap-siap ke 2024 nih Pak? Ya, jadi bagi smart viewers yang mungkin sedang menonton begitu ya, saya menghimbau begitu agar masyarakat itu selalu bersikap kritis ya terhadap setiap calon yang ada begitu ya. Jangan mudah terpengaruh terhadap isu-isu terutama yang ada di grup WhatsApp ya. Cross check terlebih dahulu sehingga smart viewers itu nanti menjadi pemilih yang cerdas. Oke, terima kasih Pak Tio untuk waktunya sharing bersama smart viewers, dan semoga smart viewers juga tercerahkan Pak ya dengan topik yang kita bahas kali ini. Nah, kalau mau smart viewers ngebahas tentang topik yang sama bisa langsung komen aja gitu.
Siapa tahu nanti kalau Pak Tio lagi mampir lagi ke Binus, kita bisa Siap. ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama, Tio. Anissa. Gitu. Dan untuk Smart Viewers, like jangan lupa subscribe YouTube channelnya Binus TV. And bye-bye Smart Viewers.